Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrul Nizar dari jurusan Hukum Keluarga Islam. Dalam video ini saya akan menyampaikan materi yang telah dijelaskan dari kemarin oleh para pemateri hingga tadi sore. Baik, yang pertama yaitu visi terwujudnya pendidikan tinggi integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Misi mencetak sarjana yang berkarakter ulul albab, menghasilkan sains, teknologi, seni yang relevan dan berdaya saing yang sangat tinggi. Kedalaman spiritual, keagungan akhlak, kekuasaan ilmu, kematangan profesional. Pendidikan UIN Malang diformat dalam bentuk integritas antara pendidikan tinggi dengan pendidikan pesantren. Seluruh mahasiswa pada tahun pertama dan kedua itu wajib bertempat tinggal di ma'had. Jadi kita sebagai maba itu seharusnya tinggal di ma'had kalau offline di asramanya. Kita terpilih ada sekitar 3.751 mahasiswa baru dari peminat sejumlah 78.430 pesaing. Bayangin, 78.430 pesaing. Alhamdulillah kita bisa masuk UIN Malang. Dan kita telah menyisikan sekitar jadi satu orang itu lawan 21 orang kita telah menyisikannya. UIN Maliki Malang memiliki 7 fakultas. Ada Fakultas Tarbiyah Keguruan, Fakultas Syariah, Fakultas Kedokteran, Fakultas Ekonomi, Fakultas Humaniora, Fakultas Psikolog, dan Fakultas Saintek. Serta ada program Pasca Sarjana. Berdasarkan proses pengembangan dan tempat strategis UIN Malang, maka sekarang berada pada tahap internasional. UIN Malang internasional, bro. Pengakuan internasional dan reputasi internasional dengan mendukung diantaranya event-event akademi internasional. Kita di UIN Malang memiliki sekitar 500 mahasiswa asing dari 34 negara. Mahasiswa asing, bro, bisa masuk UIN Malang, hebat. UIN Malang juga menyelenggarakan pendidikan integrasi yang tinggi dalam memadukan sains dan Islam. Ada integrasi kelembagaan dan keilmuan. Kita memiliki Ma'had Al-Jami'ah sebagai pusat pengembangan karakter ulul albab. Khususnya ada 2 pilar dari 4 pilar ulul albab, yaitu spiritual dan keagungan akhlak. Yang kedua, kita memiliki pusat pengembangan bahasa asing. Jadi di UIN Malang kita itu bisa mempelajari bahasa asing kayak bahasa Arab, bahasa Inggris, dan juga ada bahasa Mandarin. Hebat bahasa Mandarin. Yang ketiga yaitu kita memiliki rumah tahfidz. Jadi kepada mahasiswa-mahasiswa yang memiliki hafalan atau ingin menambah hafalan atau ingin memurojaah hafalannya biar tidak hilang gitu, itu bisa join ke rumah tahfidz. Jadi di UIN Malang juga menyediakan beasiswa untuk para mahasiswa yang menghafalkan Al-Quran. Yang keempat yaitu rumah moderasi beragama yang mencetak generasi yang unggul, moderat, toleran, dan menjunjung prinsip nilai-nilai keagamaan, memiliki jati diri keislaman yang kuat dan kebangsaan yang sangat hebat. UIN juga telah menyiapkan kurikulum yang sesuai dengan kompetensi masing-masing program studi. Ada mata kuliah pengembangan kepribadian yang menjadi ciri khas UIN Malang tersendiri. Selanjutnya, mata kuliah fakultas yang membedakan antara fakultas satu dengan fakultas yang lainnya. Selanjutnya, program studi yang membedakan program satu dengan program studi yang lainnya dalam fakultas yang sama dengan yang berbeda.
Materi selanjutnya, mahasiswa itu harus mengupayakan diri secara mental, secara spiritual, dalam mengikuti kegiatan perkuliahan di kampus UIN Maliki Malang. UIN Maliki memiliki mental spiritual, itu indikatornya ada 3, yaitu berpikir ilmiah, itu harus memiliki transformasi gaya belajar. Jadi banyak gaya model belajar ya, jangan gitu-gitu aja gaya model belajarnya. Selanjutnya ada berpikir positif. Bukan sekedar berpikir, namun dengan perilaku juga yang harus positif. Harus kreatif, selalu tampil dalam memerankan diri di masyarakat dengan berbagai kemampuannya. Yaitu harus berinovasi dan aktif kuliah untuk mengembangkan bakat ilmiahnya melalui tulisan, melalui lomba, atau yang lainnya. Kayak kiroah, bisa. UIN juga mengajak mahasiswanya untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan intrakampus. Materi selanjutnya, DEMA adalah organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di lingkungan maupun di lingkungan universitas. Turunan kelembagaan eksekutif ada salah satunya HMJ ya. Fungsi dari DEMA tersendiri adalah sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan. Yang kedua, sebagai lembaga mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Tugas DEMA yaitu melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa, yang bisa disingkat SEMA ya. Mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Materi selanjutnya, SEMA merupakan lembaga legislatif yang ada di tatanan universitas yang mengordinasikan DEMA, UKM, dan HMJ. Di awal pengurusan, SEMA merumuskan terkait perundang-undangan dan peraturan organisasi di UIN Maliki Malang. Salah satu fungsi dari SEMA yaitu advokasi. Kita cari salah satu contoh aja ya, advokasi. Kita lainnya akan menjembatani para mahasiswa untuk menyampaikan ke pihak terkait apabila ada kendala. Jadi misal kita ada yang ingin disampaikan, yaitu kita bisa melalui SEMA, berkoordinasi dengan SEMA itu. Tugas SEMA, mengawasi dan mengontrol DEMA universitas, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut. Selanjutnya memiliki aspirasi, memfasilitasi aspirasi mahasiswa di UIN Maliki Malang dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Jadi yang di poin yang tadi, jika kita ada yang ingin dibicarakan oleh atasan, jadi kita bisa koordinasi dengan SEMA. Materi selanjutnya, kunci untuk mengendalikan pandemi itu ada 2. Vaksin dipercepat sehingga menjadi herd immunity, itu disiplin prokes. Rata-rata kesadaran masyarakat terutama di desa tentang COVID itu sangat rendah. Salah satunya yaitu akibat tidak ada KKM dari mahasiswa. Jadi mungkin kayak sekarang sangat jarang mahasiswa ada KKM di desa-desa. Jadi ya warga desa kayak kurang informasi gitu tentang prokes. Tingkat pemahaman COVID yang sangat rendah, itu tantangan kita rata-rata orang yang sudah tidak kuat untuk bermasker. Ini bermasker juga pengap ya. Yang kedua, bukan hanyalah kesehatan masyarakat dan kesehatan bangsa, tetapi turunnya pertumbuhan ekonomi atau ancaman ekonomi. Dihitung per Juli hingga Agustus, sudah pulih perkembangan ekonomi di Indonesia. Alhamdulillah
setelah awal-awal pandemi COVID yang gentir-gentirnya ekonomi Indonesia sangat anjlok ya, dan diperhitung dari Juli hingga Agustus sudah mulai membaik, bukan full baik ya. Karena kuncinya itu hanya satu, kalau COVID naik, ekonomi turun. Begitu pula sebaliknya, apabila ekonominya naik, berarti COVID-nya yang turun. Di pandemi ini banyak orang yang sangat stres karena pandemi ini, kehilangan pekerjaan. Para pelajar juga mengeluh karena daring, mungkin paketan juga itu sangat ngeluh. Dan orang tua pun juga ikut mengeluh karena harus membantu mengerjakan PR dari siswa-siswinya, karena mungkin ada kesibukan lain dari orang tua yang tidak bisa ditinggalkan gitu ya. Dari yang telah dilakukan Kemendikbud adalah telah melakukan beasiswa, dipastikan tetap ada beasiswanya. Kita mengajak kepada mahasiswa baru untuk menggelorakan kolaborasi. Kata kunci hari ini adalah kolaborasi. Tanpa ada kolaborasi, kita tidak bisa menghadapi pandemi ini sendirian. Kemudian tidak bisa memajukan bangsa Indonesia ini juga sendirian. Pentingnya kolaborasi hexahelix. Model ini tidak hanya model di masa pandemi, akan tetapi menjadi model kolaborasi masa depan yang mampu menaikkan kelas sektor pada ekonomi, pendidikan, dan sekitar lainnya yang ada di Indonesia. Fenomena yang sedang menguat tren ada 3 di dunia ini. Kemajuan teknologi IT sudah menggeser dunia nyata menjadi di dunia maya. Siapa yang mau menguasai dunia, kata Jacques Attali, seorang filsuf dari Prancis, dia harus menguasai IT. Kalau dia tidak bisa menguasai teknologi, maka akan menjadi budak teknologi. Kemajuan giroh beragama dan kemajuan pasar. Materi selanjutnya, orang sering menilai seseorang soleh itu dinilai dari aksesorisnya, kayak gelang, kalung, baju yang mewah gitu, mobil gitu ya. Label sosial, Islam atau Muslim liberal, sekuler, pragmatis, modernis, tradisionalis, fundamentalis, ekstremis, dan teroris. Label kontemporer yang viral, moderat Islam dan Islam Nusantara. Kita jangan kalah oleh orang Arab, pakailah aksesorisnya biar tampak dan tidak kalah oleh orang Arab yang mungkin ilmunya kurang seperti ceramah dakwah memimpin organisasi. Memang gak ada yang namanya Islam Nusantara dan lain-lain, yang hanya itu ada cuma satu, yaitu hanya Islam. Tapi menurut sosiologis ada perbedaan karena ada pemahaman, ada yang radikal, ekstrim, dan lain-lainnya. Selanjutnya definisi moderasi. Secara etimologis adalah wasatiyah, berarti jalan tengah, posisi tengah, ataupun berkeadilan. Secara terminologis, pemahaman atau praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun antara rasio, logika, teks, serta konteks. Kenapa moderasi relevan dan urgent di Indonesia? Yang pertama, karakter Islam sebagai agama rahmah lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban dan harmoni inter dan antara pemeluk agama yang lainnya. Historisasi Islam di Indonesia, maksudnya Islam ke Nusantara via dakwah, not war. Yang ketiga, karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan dan harmoni. Yang keempat, ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Saya juga akan menyampaikan pesan dari Bapak Basri Zain, materi terakhir tadi. Yang pertama, mahasiswa harus memerankan dan sebagai agents of change dalam menguatkan dan mendiskriminasi agenda moderasi. Dan yang kedua,
Mahasiswa harus mengedepankan kepentingan bangsa dan agama yang sesuai dengan prinsip moderasi. Dan yang ketiga, mahasiswa UIN harus cerdas, akademik, religius, dan berkebinekaan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya dapatkan resume dari para pemateri. Apabila ada kurang ataupun lebihnya, apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.